Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama menyelenggarakan webinar seminar Tingkatkan Komunikasi Efektif ASN dan Birokrat secara daring. Dalam rangka persiapan pelaksanaan orientasi P3K dan latihan dasar CPNS tahun 2025, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama mengadakan rapat. Tingkatkan kinerja aparatur sipil negara, Balai Diklat Keagamaan Palembang adakan rapat internal 2025 untuk membahas penguatan tugas pokok dan fungsi ASN. Halo Sobat LTV, TV-nya Balitbang. Selamat datang di Kabar LTV Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Saya Winda Wulandari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Berita pertama. Pada Kamis 16 Januari 2025, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama menyelenggarakan webinar seminar rutin untuk ASN Inspiratif atau Serasi dengan tema Suara Perubahan Meningkatkan Komunikasi Efektif ASN dan Birokrat secara daring. Kasubag Tata Usaha BDK Palembang, Mukmin, mengajak semua pegawai BDK Palembang ikut dalam acara ini untuk belajar komunikasi secara efektif sebagai seorang ASN. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusbangkom MKMB Syafi'i yang mengatakan seminar ini menjadi salah satu rangkaian dari webinar yang akan digelar selama tahun 2025. Nantinya seminar akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Pembicara pada webinar Serasi yaitu Rosmawati Hildaria Panjaitan, merupakan dosen atau praktisi Universitas Mercubuana Jakarta. Emilia Basar merupakan founder CEO Center for Public Relations, Outreach and Communication, dan Ispawati Asri yang merupakan media iswara ahli media. Dalam rangka persiapan pelaksanaan orientasi P3K dan latihan dasar CPNS tahun 2025, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Kementerian Agama mengadakan rapat yang melibatkan seluruh satuan kerja. Rapat persiapan pelaksanaan orientasi P3K dan Latsar CPNS tahun 2025 dilaksanakan pada Jumat 17 Januari 2025 secara daring dihadiri oleh seluruh Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Lokadiklat Keagamaan, Kasubag TU, dan Jabatan Perencana. Rapat dibuka oleh Kepala Pusbangkom MKMB Syafi'i mengatakan persiapan harus lebih matang bagi BDK yang akan melaksanakan orientasi P3K dan Latsar CPNS di tahun ini. Adapun metode orientasi direncanakan dilakukan menggunakan metode blended learning atau berbasis e-learning. Seluruh BDK yang akan mengadakan pelatihan diharapkan segera memberikan timeline agar bisa diperkirakan alokasi anggaran yang digunakan. Apel di Balai Diklat Keagamaan Palembang, Rudi Hermawan selaku pembina menyampaikan beberapa karakter dan jenis-jenis pegawai seperti pegawai halal, sunnah, mubah, makruh, dan pegawai haram. Apa itu pegawai halal? Pegawai yang kedatangannya sangat ditunggu-tunggu. Ya. Apel pagi Senin 13 Januari 2025, pembina Apel Rudi Hermawan menyampaikan 5 tipe pegawai. Pertama, pegawai halal yang fokus, ikhlas, cerdas, dan cakap. Kedua, pegawai sunnah yang bekerja dengan baik namun mengharapkan imbalan. Ketiga, pegawai mubah yang hanya menyelesaikan tugas tanpa pengembangan diri. Keempat, pegawai makruh yang kritis tapi enggan bekerja. Terakhir, pegawai haram yang justru mengganggu lingkungan kerja. Bapak Rudi mengingatkan agar pegawai dan Widya Iswara terus berusaha meningkatkan diri dari mubah ke sunnah dan dari sunnah ke halal demi kemajuan bersama. Tingkatkan kinerja ASN, Balai Diklat Keagamaan Palembang adakan rapat internal 2025 untuk membahas penguatan tugas pokok dan fungsi ASN di wilayah Kementerian Agama. Rapat internal dihadiri oleh seluruh pegawai BDK Palembang dan Kepala BDK Palembang Saifuddin, Senin 13 Januari 2025. Acara dibuka oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin yang menyampaikan akan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana dan kerjasama untuk memperkuat tugas pokok yang ada.
Saifuddin memberikan arahan terkait persiapan tahun 2025 untuk menyongsong anggaran 2025 dapat melihat pencapaian yang telah diraih di 2024 untuk menjadi evaluasi penting dalam memastikan di tahun 2025 bisa melaksanakan tugas sesuai sasaran. Inovasi termasuk tim media kita ini kita dorong terus untuk menjadi lebih bagus dan kuat lagi gitu, lebih bagus dan kuat lagi. Rapat ini bertujuan agar pelaksanaan tugas ke depan lebih efektif, bersama-sama, dan lebih hidup. Gelar rapat internal, Widya Suara dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang siap kuatkan tugas pokok ASN dan bahas evaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2024. Dalam rapat internal bersama Widya Iswara, Kepala BDK Palembang Saifuddin mengatakan tujuan diadakannya rapat ini sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan anggaran kegiatan di tahun 2024 kemarin. Capaian-capaian yang sudah diraih di 2024 yang ini harus kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan di 2025 ini. Banyak capaian-capaian yang diraih oleh BDK Palembang pada tahun 2024 dan perlu ditingkatkan pada tahun 2025. Saifuddin berpesan kepada seluruh pegawai BDK Palembang agar menjaga BDK selayaknya rumah bersama karena perjalanan masih panjang dan BDK adalah tanggung jawab semua. Yang dulu juga bagian dari WI. Demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Winda Wulandari dan kru LTV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, LTV, TV-nya Balitbang.